Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, segenap yang hadir, semoga diberkahi umur panjang yang barokah, diberikan kesehatan, kerukunan, kedamaian, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya akhir hidup husnul khatimah. Ini yang kita harapkan. Izinkan kami menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu ada Rabbil Alamin, ada ayatan lil alamin, ada rahmatan lil alamin. Kalau Tuhan dalam pandangan Al-Quran Rabbil Alamin, memelihara, menjaga semesta alam, itu Tuhan. Allah mencipta, menjaga, memelihara semesta alam. Maka alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Tuhan. Jadi memelihara, menjaga. Kalau kapalnya Nabi Nuh, pernah dengar sejarah perahu Nuh? Perahunya Nabi Nuh itu terdampar di Gunung Ararat. Kalau Al-Quran Gunung Judi. Judi itu nama gunung di Armenia, di wilayah Armenia. Itu Gunung Judi, wastawat alal Judi, atau Gunung Ararat. Di situ terdampar kapalnya Nabi Nuh. Disebut Al-Quran ayatan lil alamin, tanda kebesaran Allah bagi semesta alam, yakni kapalnya Nabi Nuh yang membawa penumpang yang selamat ketika badai tufan datang. Konon ya, badai zaman Nabi Nuh, banjir itu awal terjadinya benua. Dalam bahasa Arab benua itu qoroh. Ada qoroh Afrika, qoroh Asia, namanya benua Afrika, benua Asia dan sebagainya.
itu ada yang mengatakan terjadinya benua itu diperkirakan ketika banjir pada zaman Nabi Nuh. Mereka yang selamat ikut perahunya Nabi Nuh. Setelah itu perahunya Nabi Nuh terdampar di Armenia. Nah, itu ayat semesta alam. Kemudian yang ketiga, Nabi kita Muhammad bergelar rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi semesta alam. Nabi kita Muhammad menyayangi pada seluruh alam. Jadi ada Rabbil Alamin, ada ayatan lil alamin, ada rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi semesta alam. Alam itu dibagi ada dua. Ada alam yang berakal, alam yang berakal seperti manusia, jin, malaikat, itu punya akal dalam pandangan Islam. Ada alam yang tidak berakal, pohon, batu, gunung, laut. Akan tetapi alam-alam ini mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlakuan rahmat dari Allah yang diaplikasikan, diaktualkan oleh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kasih sayang kepada manusia, bagaimana kasih sayang kepada binatang, bagaimana kasih sayang kepada tumbuhan, bagaimana kasih sayang terhadap gunung, bagaimana kasih sayang kepada laut dan sebagainya. Itu diaktualkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami berikan contoh kasih sayang kepada manusia. Begini, Bang, di dalam Al-Quran itu ada cerita anaknya Muslim, dua orang tuanya non Muslim. Bagaimana? Anaknya Muslim, dua orang tuanya non Muslim. Bagaimana Al-Quran bicara perlakuan anak yang Muslim kepada dua orang tuanya yang non Muslim? Tetap kasih sayang. Al-Quran bicara wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wahai anak, perlakukan kedua orang tuamu yang non Muslim semasa di dunia, perlakukan dengan baik. Kasih makan, kasih pakaian, rawat kesehatannya, jaga. Anak Muslim, kedua orang tuanya non Muslim. Al-Quran mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bersahabatlah dengan kedua orang tuamu yang non Muslim dengan baik, meskipun beda keyakinan. Itu Al-Quran. Kemudian ketika Nabi Ibrahim itu punya paman Azar.
ada yang mengatakan ayahnya, ada yang mengatakan pamannya, namanya Azar. Itu beda agama. Ibrahim Muslim, pamannya non Muslim. Tapi bagaimana Ibrahim tetap menyayangi pamannya, tetap memperlakukan pri kemanusiaan kepada pamannya, meskipun beda keyakinan. Akan tetapi ritualnya tidak mungkin sama ya Pak ya. Kalau ritual tidak mungkin sama ya. Buddha, Hindu, Kristen, Muslim, kalau ritualnya nggak mungkin sama, tapi kemanusiaan tetap. Beri kemanusiaan, kerukunan, kedamaian, menjaga, menyayangi, itu tetap. Meskipun beda keyakinan, beda cara peribadatan, beda cara ritual. Ada satu contoh diceritakan di dalam literatur tasawuf, namanya kitab Ar-Risalatul Qushairiyah karya Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Nabi Ibrahim, saya cerita Nabi Ibrahim pernah kedatangan pengemis non muslim Pak. Pengemisnya apa? Non muslim, majusi. Tidak ada majusi di Indonesia, ada majusi ya. Majusi itu adanya di Iran, di Persia, penyembah api. Ada enggak di Indonesia? Tidak ada ya? Ada ya. Kalau di sana di Teheran, di Persia, namanya penganut majusi. Itu menyembah api, mengemis kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak mau ngasih makan kamu karena kamu belum beragama Islam. Kata Ibrahim, saya mau ngasih makan kamu, syaratnya kamu harus masuk agama Islam. Kamu belum Islam, saya tidak mau ngasih kamu makan sebelum kamu masuk agama Islam. Itu kata Ibrahim. Akhirnya pengemis itu pulang menyesal Pak, dan makanan dan dikasih apa-apa sama Ibrahim. Allah menurunkan wahyu menegur Nabi Ibrahim. Kata Allah bagaimana? Ibrahim, kamu itu bagaimana? Saya ini Tuhan, dia tidak menyembah saya, itu saja saya kasih makan. Kata Allah, saya ini Allah, dia bukan muslim, saya kasih nyawa dia, saya kasih nafas, saya kasih darah, saya kasih oksigen, saya kasih rezeki. Lah kenapa kamu nggak mau ngasih? Sadar Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim mencari orang itu, mencari, dicari, ketemu, dikasih tahu. Nabi Ibrahim minta maaf, saya ditegur oleh Allah, kenapa nggak ngasih makan kamu hanya karena kamu belum beragama Islam. Mestinya tetap dikasih makan meskipun beda keyakinan, karena ini orang yang membutuhkan. Akhirnya orang itu simpati dengan Nabi Ibrahim, dan akhirnya orang Majusi itu memeluk agama Islam. Itu terjadi. Ada lagi kasus ini di dalam kitab Al-Kabair, itu sebuah ensiklopedi dosa-dosa besar karya Ad-Dahabi yang punya kitab Syiaru A'lamin Nubala.
ada kiai di Iran namanya Syekh Sahal. Syekh siapa Bu? Sahal. Sahal itu kalau di Indonesia Kiai Haji Sahal Mahfud, Rais Am NU, Ketua MUI, itu adik kandung ibu saya, adik kandung ya, yang kemudian diganti oleh Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian Kiai Ma'ruf Amin menjadi wapres, itu menggantikan Pak Lek saya, itu menggantikan Pak Lek paman saya di NU, Kiai Haji Sahal Mahfud, sama ibu saya adik kandung persis. Di Iran itu ada Syekh Sahal, ini cerita Bu ya, Masya Allah. Syekh Sahal ini rumahnya dataran tinggi, tumpuk-tumpuk itu seperti di Semarang itu di Ngalian. Jadi rumah atasnya lagi rumah karena bukit-bukit. Daerah mana di sini? Nah, Syekh Sahal ini rumahnya di bawah, atasnya itu Yahudi. Tahu Yahudi? Yahudi yang sedang perang nih dengan Palestina sekarang ini. Atasnya Yahudi. Rumahnya Yahudi itu WC-nya bocor, Pak. WC-nya apa? Bocor. Sapi tank, tahu sapi tank? Sapi tank tempat penampungan kotoran, limbah, itu bocor, Pak. Sapi tanknya bocor, bawahnya rumah seorang ulama namanya Syekh Sahal. Tiap hari Pak, kotoran tuh tumpah di rumahnya Syekh Sahal. Orang Yahudi kencing, Syekh Sahal bersihkan, bocor. Orang Yahudi berak, anaknya berak, jatuh lagi, bocor. Jam 1 malam ada yang berak, jatuh lagi, bocor. Habis asar ada yang berak, ngosek lagi, bersihkan lagi. Kira-kira kalau bapak-bapak marah enggak? Marah enggak punya tetangga seperti itu? Ngelabrak enggak? Tahu ngelabrak? Ngelabrak orang sini apa? Ngelabrak tuh. Ngelabrak enggak? Pasti marah kan? Tapi dibiarkan sama Syekh Sahal. Lama berjalan, lama. Masya Allah, bayangkan kalau sehari satu keluarga itu beraknya 5 kali, kencingnya 10 kali, berapa kali harus membersihkan tiap hari itu. Syekh Sahal At-Tustari dengan sabar tetap dibiarkan. Suatu ketika Syekh Sahal pikir, ini kalau saya kuat ini kalau ganti bukan saya, ganti Ustadz MBC, belum tentu kuat ini, belum tentu kuat kan menghadapi mental seperti ini. Punya tetangga yang sapi tanknya bocor, belum tentu kuat. Mumpung saya belum meninggal, orang Yahudi itu dipanggil, Pak, kesini ya. Iya Pak, ya Kiai. Datang. Pas datang di rumahnya Syekh Sahal, pas Syekh Sahal itu sedang membersihkan kotoran yang datang dari rumah orang Yahudi itu. Kaget Yahudi itu, ini apa Syekh Sahal? Ini kotoran. Dari mana Syekh? Ya dari rumah kamu. Kok saya tidak tahu? Saya sudah berapa hari ini? Ya ada 20 tahun. Ada berapa? 20 tahun. Bayangkan betah menjaga hubungan baik karena dia non muslim. Ini muslim tokoh. Rumahnya ini
limbahnya, kotorannya Yahudi, tapi Yahudi ini tidak sengaja, tidak ada niat menyakiti ulama tadi, tidak tahu kalau sapi tanknya bocor. Saya sudah lama Pak bersihkan kotoran dari rumah kamu. Masya Allah, mohon maaf. Akhirnya dimaafkan. Orang Yahudi ini akhirnya masuk Islam. Karena apa? Karena sesal ini sabar. Coba ya, kita ini dikotori tetangga sehari saja pasti marah, iya kan? Pasti marah. Lah ini berpuluh-puluh tahun. Itulah ulama dulu membawa rahmatan lil alamin kepada manusia. Sekarang rahmatan lil alamin kepada binatang. Di dalam kitab As-Samirul Muhaddib, obrolan malam yang mendidik, karya Dr. Ali Fikri. Ada cerita begini Pak, ada orang punya 7 anak bisu semua. Na'udzubillah bin dzalik. Ada orang punya 7 anak bisu semua. Masya Allah. Ternyata orang tua ini dulu kecilnya sering menyiksa burung. Kalau ada burung, ketika dia masa kecil, lidahnya burung itu ditarik. Tahu? Burung pipit, tahu burung pipit? Emprit. Orang tua ini masa kecilnya sering menyiksa burung pipit. Jadi burung pipit dicabut lidahnya. Ada lagi burung pipit dicabut lidahnya. Di hari tua dia menikah, remaja, dewasa dia menikah, punya anak 7 bisu semua. Akibat masa kecilnya menyiksa binatang. Tidak boleh menyiksa binatang. Islam melarang menyiksa binatang karena tidak kasih sayang kepada manusia, kasih sayang kepada binatang, harus kasih sayang. Ini kepada apa? Binatang. Kemudian kepada tumbuhan, kepada alam semesta. Al-Quran bicara wa yukhlikal harsa wan nasla. Jangan membantai dengan sengaja binatang, membantai, menyiksa. Jangan merusak alam semesta. Maaf, pakai kayu Spanyol itu jangan. Apa kayu Spanyol? Separuh nyolong. Itu jangan. Merusak alam. Baik mana kita punya masjid, kayunya curian, atau diskotik tapi kayunya halal, mana yang baik? Bikin tempat maksiat dengan kayu yang halal atau bikin masjid dengan kayu yang haram? Kan repot kita ini. Maka jangan sampai merusak alam semesta, termasuk pohon jati, hutan, jangan dirusak. Itu Al-Quran mengatakan wa yukhlikal harsa wan nasla, merusak tanaman dan ternak jangan dirusak. Jaga alam, jaga ternak, jaga hewan, jaga binatang, jaga manusia.
itulah rahmatan lil alamin. Nah, soal perbedaan, saya ini dulu peneliti tentang agama-agama. Kalau saya dulu belajar al-milal wan nihal, agama-agama, karya Abdul Karim Asy-Syahrustani, itu temannya Imam Ghazali. Kemudian al-milal wan nihal tentang agama-agama, karya Ibnu Hazm, orang Spanyol, orang Andalus. Dan kitab-kitab teologi lain termasuk kitab kristologi. Saya pernah mempelajari kitab kristologi seperti karya Ibnu Taimiyah Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Kemudian karya orang India Idharul Haq, Idharul Haq karya Rahmatullah Al-Hindi, yang kemudian dipakai Deedat, Ahmad Deedat, Afrika Selatan, itu pakai Idharul Haq. Nah, saya pelajari berbagai studi-studi agama. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah orang yang paling sempurna kepada seluruh manusia, menyayangi, merahmati, memuliakan. Subhanallah. Saya tanya kepada ibu punya menantu kaya raya nggak pernah sholat, yang satu miskin ahli sholat nggak kerja, mana yang lebih dicintai? Saya tanya kepada ibu-ibu punya mantu, yang satu kaya raya, mobilnya 7, gajinya 50 juta per bulan, tidak pernah sholat. Mantu yang satu di masjid terus, tidak pernah kerja, mana yang dicintai? Ini soal. Nah, ini beratnya di dunia itu, Pak. Kan di dunia jarang kita temukan kesempurnaan. Manusia untuk kesempurnaan kan jarang. Ada orang yang sempurna dalam ilmu, meraih ilmu S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, sampai kedinginan, terlalu banyak S. Terlalu banyak es sampai kedinginan, tetapi tidak dapat pekerjaan. Sementara yang nggak pernah sekolah dengan mudah diberi pekerjaan oleh Allah, tapi nggak punya ilmu apa-apa. Ilmunya sedikit tapi bisa bekerja dengan mudah. Yang satu pendidikan tinggi tidak dapat pekerjaan, kan tidak ada kesempurnaan. Itu kita. Ternyata masalah perbedaan ini, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya musuh, Pak, yang terbesar. Tidak ada Raja Namrud dalam Al-Quran. Ada ceritanya, dan disebut namanya, dan disebut Raja Namrud. Abu Jahal, paman Nabi, antagonis kepada Nabi, tahu antagonis, memusuhi Nabi Muhammad, dan disebut namanya. Tapi Fir'aun disebut namanya. Dan paman Nabi yang menyakiti Nabi hanya Abu Lahab yang disebut. Tabbat yada
Abi Lahab. Itu pakliknya Rasulullah. Apa? Paklik, tahu paklik? Pamannya Nabi. Abu Lahab itu pakliknya sendiri. Keburukannya diabadikan dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab, karena sangat-sangat menyakiti dan menjahati Nabi Muhammad. Pakliknya sendiri, paklik. Kalau tidak salah itu paklik dari jalur ibu. Kalau Abu Jahal itu paklik dari jalur ayah. Pokoknya masih family semua. Nah, suatu ketika Pak, ini cerita, ini fakta ini, sudah Nabi kita sudah wafat, sudah lama wafat, sudah ratusan tahun. Ada ustadz Pak, ustadz ini guetingnya bukan main sama Abu Lahab. Ngimami maghrib tabat, subuh tabat, isya tabat, sholat duha tabat, pokoknya benci sama Abu Lahab. Sholat isya tabat yada Abi Lahab, subuh tabat yada Abi Lahab, maghrib tabat yada Abi Lahab, sholat id tabat yada Abi Lahab, sholat Jumat tabat yada Abi Lahab, sholat gerhana tabat yada Abi Lahab. Terus saking guetingnya sama Abu Lahab, pakliknya Nabi yang memusuhi Nabi. Tujuannya baik, soalnya ini orang sangat memusuhi Muhammad, maka saya sebut-sebut terus orang ini Pak, diimpeni ketemu Nabi Muhammad. Datang Rasulullah lewat mimpi, dia mimpi, ditegur, kowe ku piye, tahu bahasa Jawa saya, kowe ku piye gedeng karo Abu Lahab kok nemen. Iku paklikku lho, iku paklikku, kowe gedeng yo gedeng tapi aja sebut terus, iku paklikku. Masya Allah, terharu saya. Paklikku lho iku, aja sebut terus, itu paklikku. Jelek-jelek tapi itu paklik saya, kok mau sebut terus, jangan. Coba, berarti Nabi kan ada wilayah teologi dan wilayah kemanusiaan. Wilayah teologinya Abu Lahab memang tidak sama dengan Muhammad SAW. Jadi Abu Lahab begitu. Nah, ada lagi di dunia ini ada tokoh raja yang dolim, namanya Timur Leng. Ingat tak? Timur Leng, nanti dilihat sejarah Raja Timur Leng. Saya baca sebuah kitab yang berjudul Petir yang Membakar, As-Sa'iqul Muhriqah, karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada kitab judulnya Petir yang Membakar. Itu di dunia ada orang dolim, di dunia tokoh dolim namanya Timur Leng. Dalam sejarah itu ada orang Islam kalau lewat kuburnya membaca ayat Quran, tapi ayat-ayat siksa, pokoknya tentang siksa diwaca ning kuburane Timur Leng, saking bencinya. Lewat kubur yang Timur Leng langsung baca ashabun nar, penghuni neraka, azabun alim, siksaan yang pedih, innaha lado, neraka lado, tabat yada Abi Lahab, kerugian, wailun lil mutaffifin. Pokoknya ayat-ayat tentang siksa dibaca terus, saking bencinya sama Timur Leng. Orang ini didatangi Nabi Muhammad lewat mimpi, Pak. Kowe kok gedeng nemen karo Timur Leng, senajan dolim ojo ngono, kuburane mbok wacana ayat-ayat siksa. Saelek-eleke Timur Leng itu
cinta sama cucu-cucu saya. Ternyata Timur Lain ini cinta para habaib. Ketika masa hidupnya mencintai para habaib, mencintai para ulama, mencintai zuriyah keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka ditegur orang ini, Pak, ditegur oleh Rasulullah SAW lewat mimpi, Pak. Faham ya? Ini tentang bahwa Rabbi kita itu mencintai manusia, dan manusia pun harus mencintai orang-orang yang baik, harus mencintai orang-orang yang baik. Itu kasus demi kasus. Kemudian Al-Quran itu, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kalau huruf Arab ba titiknya berapa, ba itu? Tak titiknya berapa? Sa titiknya berapa? Kalau seluruh Al-Quran titiknya berapa? Seluruh Al-Quran dihitung oleh seorang ulama dalam bukunya Fununul Afnan fi Ulumil Quran, karya Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi itu orang Baghdad, orang Irak. Dalam bukunya Fununul Afnan fi Ulumil Quran, bahwa titik dalam Al-Quran mencapai 1.025.000 lebih 30 titik. Berapa? 1.025.000 lebih 30 titik. Mulai bismillah ada titiknya, Mbak, ya kan? Terus terakhir minal jinnati wan nas. Nas itu ada titiknya. Nah, itu total titiknya itu 1.025.000 lebih 30 titik. Sedangkan huruf sin dalam Al-Quran, tepatnya yang di Al-Fatihah, itu sinnya kan 3 kali kalau tidak salah. Bismillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nasta'in. Kemudian mustaqim, shiratal mustaqim. Ini menarik sekali. Ada 3 sin dalam Al-Quran, dalam surat Fatihah. Sin yang pertama bismillah, dengan menyebut nama Allah. Bismillah, apa-apa pakai bismillah. Mohon maaf, ini apa-apa pakai bismillah. Bahkan bismillah itu menjadi bahasa populer. Tetangga saya ini banyak Cina, Pak, bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat ya. Tetangga saya ini banyak Cina. Saya beli rumah Cina, rumahnya Cina non muslim, dokter, dia dokter. Saya beli tanah itu dekat rumah saya, 50 meter dari rumah saya itu rumahnya Cina non muslim, kalau tidak salah Hindu atau Buddha ya, saya kurang tahu. Dia hidup di Jakarta, perempuan semua, yang satu dokter, yang satu pengacara, sudah sepuh-sepuh. Nah, tanahnya dijual ke saya. Ini ada rumah waletnya, tahu rumah walet? Nah, rumah waletnya sudah tidak produktif dan ada burungnya. Maka saya buat masjid. Saya buat masjid itu. Jadi karena itu rumah walet tidak ada manfaatnya, sudah tidak ada burungnya, daripada mubadir, saya buat masjid. Saya rehab, saya bangun masjid dengan nama Masjid Al-Imam Syafi'i, yang bernama Masjid Al-Imam Syafi'i. Itu di daerah kami, dan timurnya saya itu gereja, baratnya itu kelenteng, Masjid
satu rumah, terus gereja, terus ke barat beberapa rumah kelenteng. Jadi satu RT itu ada kelenteng, ada gereja, ada masjid. Saya kasih nama Masjid Al-Imam Syafi'i, Masjid Imam Syafi'i. Itu daerah tempat lahirnya para ulama besar. Di daerah kami itu daerah kota kecil, di situ lahir ada Kiai Ali Maksum Krapia, Roh Islam, itu sebelah rumah saya. Ada Kiai Hamid Pasuruan seberang desa saya. Ada Kiai Siddiq, Ahmad Siddiq, Abdul Siddiq, Mahfud Siddiq, tokoh-tokoh besar NU ya, itu Lasem semua, tetangga kami semua, cuma beda desa. Ada Kiai pengarang Tola Al-Badru, Tola Al-Badru alaina sholawat badar, itu juga keturunan Kiai Siddiq, Lasem juga. Dan sebelah saya Kiai Fakih Langitan, sebelah saya persis. Seberangnya lagi yang sekarang Rois NU Kiai Haji Miftahul Ahyar, juga satu desa dengan saya. Dari kecil Kiai Miftah masa remajanya mengaji di ulama di kampung saya, istrinya juga daerah saya. Dari situ jadi banyak ulama. Ternyata di desa saya belum ada masjid. Ulama sebanyak itu belum punya masjid. Itu di desa saya ada kan itu ya, ada satu masjid milik Muhammadiyah sekolahan, tapi juga dimanfaatkan. Nah kalau desanya belum ada masjid, maka saya inisiatif untuk membangun masjid itu yang pertama di desa itu. Semoga barokah ya, karena itu banyak ulama. Nah di situ saya ingat, saya kata yang jual tanah itu Pak, kan non muslim, kepada saya tanya, dia tawar harga berapa? 1,7 waktu itu, 1.700.000.000. saya tawar, saya ngomong, maksud saya pingin saya jelaskan supaya dia ngasih harga murah. Namanya pembeli ya, pinginnya dia ngasih harga murah. Bu, mohon maaf ya, nanti ini rencana saya kasih buat masjid sama pendidikan madrasah. Memang saya rencana buat madrasah juga. Kata cintanya, justru itu Pak Yai, harganya jangan turun. Pak Yai kan sudah enak dapat pahala. Saya kok jadi bingung sama logikanya dia. Justru itu Pak Yai, jangan diturunkan harganya, karena Pak Yai sudah dapat pahala. Pak Yai justru ngasih harga mahal sama saya supaya lebih berpahala. Loh, saya dibingungkan lagi itu ya. Itu Cina Jakarta itu ya. Akhirnya saya beli, diturunkan harganya juga. Nah, ini kita harus tahu. Kita harus tahu bahwa Allah itu kita sebut, kita sembah dengan, kalau orang muslim ya, dengan wudhu, dengan cara sholat. Tetapi kita jangan lupa bahwa ibadah itu tidak hanya ibadah ritual, tapi ada ibadah sosial. Dan ibadah sosial ini tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Saya tanya, kalau ada masjid dibangun, panitianya rapat 50 orang, panitia rapat, semua iurannya doa semua, tidak ada yang iuran uang. Jadi ndak itu sak desa dijalui sumbangan. Pak Kaji nyumbang berapa, Pak Kaji? Kulo nyumbang doa. Satunya lagi nyumbang apa? Doa.
doa semua, jadi tidak masjidnya. Ini soalnya ibadahnya bukan soal doa, ibadahnya ibadah sosial. Paham ya? Ibadahnya ibadah apa? Sosial. Ada tetangga miskin, harus kita tolong. Ada tetangga sakit, harus kita tengok. Muslim non muslim ditengok, Pak. Ditengok, Pak. Ibnu Taimiyah itu kalau hari Jumat menengok orang sakit di rumah sakit, saudara nggak saudara ditengok, lepas dari kekurangan beliau dalam ajaran akidahnya. Itu kalau hari Jumat dia datang ke rumah sakit, nengok orang sakit, kenal atau tidak kenal, dikasih jajan, dikasih uang. Ibu-ibu pernah nggak nengok orang sakit yang nggak kenal? Nengok orang sakit nggak kenal, oh dikasih uang, udah ya nggak banyak lah dikasih orang yang sakit, dikasih uang 10 juta kan udah seneng ya. Nggak pernah, mesti nengoknya orang yang kenal. Kalau Ibnu Taimiyah ajaran Islam nggak kenal sakit ditengok. Itu kalau Islam mestinya begitu. Selama ini kita kan enggak, yang kenal ditengok, yang nggak kenal nggak ditengok. Nah, itu sebetulnya nggak ada dalam ajaran Islam. Ajaran Islam kenal nggak kenal ditengok, kasih salam, assalamualaikum warahmatullahi, ta'rif aulia ta'rif, kenal atau nggak kenal, kasih salam. Itu ajaran Islam. Jadi memang berat. Saya punya masalah di otak saya ini, ya mohon maaf ya, mudah tidur saya itu. Karena dulu tuh pernah apa ya, saya terbentur di tembok, itu benturan keras sekali yang nggak saya laporkan ke dokter sampai sekarang. Jadi saya ngelindur, tahu ngelindur nggak sadar, kepala saya bentur tembok berkali-kali, dan itu sangat sakit sekali. Dan akhirnya saya bawa ke bedah saraf otak, ada penyempitan sedikit sebelah kiri. Kalau saya ini noleh ke kiri terlalu lama, saya akan kena pusing. Kalau ke kiri terlalu lama, maka saya lebih banyak menengok ke kanan. Paham maksud saya? Karena bukan karena saya nongak ibu-ibu, bukan. Karena ini sarannya dokter saya, jangan banyak nengok ke kiri. Karena apa? Karena ada masalah penyumbatan kecil. Kalau saya berdiri, kemudian saya pejamkan mata, saya akan jatuh ke kiri. Ada masalah. Jadi saya mohon maaf, tapi alhamdulillah oleh dokter saya nggak harus operasi, cukup obat, dan alhamdulillah bagus. Dan saya menemukan mukjizat yang bagus itu, pengobatan itu memang dengan membaca hadis dan sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kasih sayang itu penting sekali. Saya cerita lagi, di negara India, notabene sama Hindu ya, di India kan banyak Hindu. Saya beberapa hari pernah ke sana untuk melihat perkembangan pendidikan Islam di sana. Nah, saya baca di kitab-kitab orang India, Pak. India itu menurut sebuah kitab geografis, namanya kitab Mujamul Buldan karya Yaqut Al-Hamawi, kitab tentang geografi.
kitab saya pernah pelajarinya, bahwa manusia yang pertama turun ke bumi itu kan Adam, versi Islam ya, nyun sewu ya, versi Islam manusia yang pertama kali turun ke bumi adalah Adam dan Hawa. Turunnya Adam itu di Sarondip. Sarondip itu India. Di mana? Sarondip di mana? India. Sarondip. Saya lihat Sarondip dalam kitab Atlasul Quran, Atlasul Hadis, karya Dr. Syauqi Abu Khalil, namanya kitab Atlasul Hadis, karya Dr. Syauqi Abu Khalil, tentang atlasnya hadis, peta hadis. Di situ disebutkan India, disebutkan India. Nah, begitu turun ke bumi, sebelum turun ke bumi, Allah sudah ngasih tahu kepada Adam dan Hawa. Adam Hawa turun ke bumi, tapi harus tahu nanti keturunanmu mudah bermusuhan. Masya Allah. Coba ini pertama kali yang dikatakan Allah kepada Adam, persiapan turun ke bumi, bukan nanti antara kamu tolong menolong, bukan begitu. Ihbitu sampai pada akhirnya ba'dukum ba'din adu, kamu satu sama lain bermusuhan. Itu pesan apa, peringatan Allah kepada Adam sebelum turun ke bumi. Sudah dikasih tahu, keturunanmu, cucu-cucumu, anak-anakmu satu sama lain bermusuhan, awas. Begitu. Ternyata iya, istri sama suami, menantu sama mertua, ipar sama ipar, ustadz sama ustadz, bahkan NU sama lu ya kan, kadang-kadang sesama apa NU nya, kadang-kadang sesama Muhammad diahnya, iya kan ya, mudah ada kecemburuan. Bakul soto sama bakul soto, pedagang sama pedagang, ada saja masalah, ada saja masalah. Mudah manusia bermusuhan. Mertuane sugih, jenengan dua mertua sugih, seneng apa gak? Seneng gak? Tapi medit, gak tahu peweh mantune belas. Karo mertua sing siji lomo, seneng gak? Tapi gak di duit, jadi gak tahu sing dienggo lomo, kan juga bingung. Ada saja masalah. Bapak punya anak 3, jual kain semua, hati-hati Pak. Punya anak 3, jualan kain semuanya, tokonya di satu pasar, jejer-jejer, bertengkar enggak? Bertengkar Pak, bertengkar. Ba'dukum li ba'din adun. Oleh karena itu, untuk memudahkan kita supaya tidak mudah bermusuhan, apa? Sayangilah, ingat bahwa itu manusia. Paham ya? Kalau mau bermusuhan, ingat bahwa orang yang akan kamu musuh itu manusia. Sayangi, jangan memusuhi, jangan menganiaya, jangan sampai menganiaya. Masya Allah, Masya Allah.
Itu memang luar biasa, Pak. Ada satu cerita ditulis oleh Ibnu Jauzi dalam bukunya Damul Hawa. Itu kitab tentang tragedi cinta. Suatu ketika ada paceklik panjang. Paceklik apa? Panjang. Yang ngimami istisqa. Istisqa itu berdoa untuk diturunkan hujan. Kalau dalam Islam namanya istisqa. Istisqa itu permohonan kepada Tuhan Allah, yakni Allah, supaya diturunkan hujan. Yang mimpin seorang nabi berkali-kali gagal terus. Bayangkan, nabi mimpin istisqa gagal terus. Apalagi MBC seperti kita. Nabi mimpin istisqa gagal lagi, mimpin istisqa itu berdoa minta turun air hujan, gak pernah berhasil, padahal seorang nabi. Kemudian Allah ngasih tahu kepada nabi itu, gak akan turun hujan. Kenapa ya Allah? Karena peserta yang ikut ibadah cari hujan itu ada peserta satu orang yang suka ngadu-ngadu, suka adu domba, namam. Ada satu orang ikut jamaah sholat istisqa tapi sifatnya tukang adu domba. Ini yang menghalangi hujan turun. Satu orang saja, karena dia suka ngadu-ngadu orang, itu menghalangi turunnya hujan. Coba. Kemudian Nabi itu bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa orangnya ya Allah? Akan saya usir dari jamaah ini, biar gak usah ikut berdoa. Siapa ya Allah? Tunjukkan ya Allah, akan saya keluarkan orangnya. Kata Allah, ya enggak toh, masa tak dono wonge, enggak, aku lak ngedu-ngedu. Nek tak dono berarti aku pun ya adu domba namanya. Enggak dikasih tahu oleh Allah. Ini berarti sifat adu domba menghalangi turunnya hujan, turunnya rahmat. Maka janganlah kita mengadu domba, tidak boleh. Kita menghasut tidak boleh. Kita provokator tidak boleh. Kita ekstrim tidak boleh. Kita radikal tidak boleh. Kita teroris juga tidak boleh. Ya, tidak boleh kita. Tangan kita harus membawa keselamatan manusia. Lidah kita harus membawa keselamatan manusia. Ini contohnya. Yang terakhir, alhamdulillah. Nah, kembali kepada masalah perbedaan, tetap menjaga kerukunan, perdamaian. Di dalam Islam, Pak, itu ada sholat subuh. Kalau orang Islam sholat subuh pakai kunut. Apa? Kunut. Jadi kalau orang Islam, orang non muslim mempelajari Islam yang dari barat, namanya orientalis. Kalau muslim mempelajari kitab-kitab non muslim, itu kristolog. Mempelajari tentang Hindu, mempelajari tentang Buddha. Kami dulu memang belajar agama-agama. Al-Minhal wan Nihal karya Abdul Karim Asy-Syahrustani, Ibnu Hazm, Al-Milal wan Nihal, dan sebagainya. Nah, begini, kalau subuh itu kan pakai kunut. Kita pakai kunut, Pak, Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i yang pakai kunut pernah sholat
di dekat kuburannya ulama yang nggak pakai kunut. Gimana? Kita kan mazhab Syafi'i, sholatnya pakai kunut enggak? Kita ini orang NU pakai kunut enggak? Pakai kunut kan ya. Kita ngikuti Imam Syafi'i, ya kan? Tapi Imam Syafi'i ini pernah sholat di masjid dekat kuburan ulama yang ulama itu enggak pakai kunut, namanya Abu Hanifah. Imam Syafi'i sholat di dekat situ, ada kuburannya Abu Hanifah yang nggak pakai kunut. Imam Syafi'i langsung rasa hormat, berhubung saya sholat di sini yang ada ulamanya nggak pakai kunut, dengan rasa hormat saya subuh untuk saat ini tidak pakai kunut, menghormati Abu Hanifah yang di dalam kuburan yang beliau tidak pakai kunut dalam subuh. Bayangkan, berarti menyadari perbedaan dengan menghormati. Kemudian hari berikutnya ya tetap pakai kunut, cuma itu saja nggak pakai kunut. Nah ya, tetap pakai kunut. Itulah luar biasa. Oleh karena itu kita akan membacakan doa yang untuk penutupannya doa saya ijazahkan supaya kita manusiawi, yaitu doa ya Allah cospleng 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 ya Rahman ya Rahim. Apa doanya? Ya Allah cospleng 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 ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akhrina bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.